Sesuai judul, kalau muncul 3 tanda ini di Vespa kalian, kalian harus segera bawa ke bengkel secepatnya guys. Jangan ditunda-tunda karena ini akan berbahaya buat keselamatan kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, ada 3 hal yang mungkin kalian tidak sadari atau mungkin kalian ngeliat tapi ngerasa ini mungkin bisa dinanti-nanti deh, nanti aja deh ke bengkelnya. Ada 3 tanda yang sebenarnya kalau kalian diamin itu bahaya banget. Nah kalau 3 tanda ini sudah muncul di Vespa kalian, saya saranin kalian cepet-cepet deh mampir ke bengkel langganan kalian. Karena memang 3 hal ini kalau sampai muncul di Vespa kalian, itu tandanya Vespa kalian sudah tidak safety lagi. Tanda apa aja sih yang kalau muncul kalian harus cepat-cepat bawa ke bengkel? Yuk, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai intermezzo dulu bahwa isi garasi saya sekarang berkurang 1 Vespanya. Ya, si Sprint Bagol sekarang udah tidak ada teman-teman. Udah saya jual, nah mungkin nanti yang belinya, kebetulan yang belinya juga subscribernya Wonder Wheels nih. Nanti mungkin kalau nonton video ini komen aja nanti. Nah, jadi tanda yang pertama itu teman-teman ya. Kalau kalian menemukan tanda seperti ini, ya, ada retakan di bagian sini nih, bagian kanan di bawah jok bagian belakang ya teman-teman. Pokoknya daerah sini nih, ya daerah sini. Ini kalian harus segera bawa ke bengkel ya teman-teman. Kenapa? Karena ini pertanda bahwa dudukan shock breaker belakang kalian itu jebol. Kalau sampai jebol, apa efeknya Kang? Nah, yang bahaya ya teman-teman, kalau sampai ini jebol, itu Vespa kalian bisa ambles ke bawah. Vespa kalian bisa tiba-tiba lagi jalan, ini kalau ini sampai robek, sampai bolong, ini bisa nusuk ke atas teman-teman, diisi pangkon shock breakernya, nusuk ke atas, Vespa kalian akan ambles ke bawah dan itu sangat berbahaya. Apalagi kalau kalian lagi boncengan atau lagi jalan di kecepatan yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kalian nemuin tanda seperti ini, segera bawa ke bengkel. Solusinya gimana? Nah, kalian harus lihat dulu di bagian sini ya teman-teman. Kalau misalkan si bagian bodinya ini masih aman ya, masih nggak ada keropos atau robekan karena ketusuk si shock breakernya, itu kalian bisa bikin dudukan baru atau kalian tinggal las aja dudukan yang lama ya, diperkuat aja pakai plat. Tapi kalau misalkan ini dudukannya sampai udah habis teman-teman ya, udah udah berkarat, udah keropos kasarnya gitu ya, atau sampai ininya bolong ya, kalian harus tambal lagi di sini pakai plat ya teman-teman, gini gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kalian nemuin tanda seperti ini, segera bawa ke bengkel, jangan ditunda-tunda. Lah ini kenapa nggak dibawa ke bengkel kan? Ya maklum teman-teman, waktunya belum ada. Gimana ya. Tanda yang kedua, kalau kalian lagi ngolong atau lagi nyuci Vespa, terus tiba-tiba kalian lihat di tromol itu keluar oli ya, meler oli tuh dari situ, dari as roda meler tuh oli kemana-mana, cepetan ke bengkel teman-teman. Kenapa? Karena itu tandanya seal as roda kalian itu jebol, yang mengakibatkan oli mesin itu rembes ke tromol dan oli itu akan membasahi tromol kalian. Ya kalian tahu sendiri kan efeknya kalau misalkan rem dan tromol itu terlapisi sama oli apa? Licin. Kalau udah licin, tandanya motor kalian tidak akan bisa mengerem secara optimal. Oke teman-teman. Nah jadi buat kalian kalau misalkan menemukan kejadian seperti itu, segera bawa ke bengkel. Saya udah pernah ngalamin kejadian seal as roda jebol lagi di perjalanan touring. Buat kalian yang mungkin ngikutin perjalanan Wonder Journey ke berapa ya, ke 8 yang saya ke Magelang sama Boyolali itu teman-teman ya, itu saya ngalamin seal as roda itu jebol dari Ciamis sampai ke Purwokerto. Saya jalan nggak pakai rem belakang guys. Wah nggak usah ditanya, itu
seremnya kayak apa ya teman-teman. Itu benar-benar saya nggak bisa lengah, benar-benar jalan harus fokus. Jadi kalau dari jauh sekiranya udah ada hambatan itu harus ngerem pakai rem depan. Nah makanya kenapa saya selalu kasih tahu ke teman-teman, saya bilang ke teman-teman rem depan itu wajib berfungsi ya. Amit-amit kejadian teman-teman, kejadian seperti ini kalian masih punya cadangan rem. Bayangin kalau waktu itu rem depannya nggak fungsi. Wah, nggak tahu dia harus gimana itu ya, nggak bisa ngerem. Karena memang ketika jebol ya teman-teman, yang saya rasain fungsi rem itu hanya sekitar 10-15% aja. Pokoknya kalian injek tuh motor kagak bisa berhenti deh, beneran masih laju aja terus gitu. Kalaupun bisa berhenti ya dibantu dengan engine brake atau lepas gas gitu. Jadi udah pokoknya ini karena hubungannya dengan safety, segera bawa ke bengkel ganti seal as roda. Itu murah kok harganya, kalau yang bagus itu sekitar 50 ribuan aja. Kalau yang lokal-lokal yang biasa itu mungkin cuma sekitar, kalau yang lokal biasa yang barangnya biasa aja mungkin sekitar 30 ribuan gitu. Jadi karena harganya nggak mahal, segera ganti ke bengkel terdekat teman-teman. Nah yang terakhir nih teman-teman, kalau kalian menemukan ya ban Vespa kalian itu botak sebelah ya, baik depan ataupun belakang itu botak sebelah, itu tandanya kaki-kaki kalian ada yang bermasalah. Kalau bagian depan itu ada kemungkinan bisa dari ini teman-teman, as ayun itu bisa, atau bisa juga dari fork ya, forknya itu miring, itu bisa juga gitu. Jadi silakan dicek aja apa yang menyebabkan ban depan kalian itu botak sebelah gitu. Bisa dari as ayun, bisa dari forknya itu miring. Nah itu kalau didiemin ya bahaya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin usahain buat segera diberesin, karena kalau nggak diberesin itu ya bisa mengancam keselamatan kalian. Kalau yang belakang teman-teman, ini yang belakang biasanya kalau rodanya habis sebelah itu biasanya dari karet sasisnya teman-teman ya. Karet sasis sudah jebol itu bisa bikin ban belakang kalian itu jadi miring. Nah kalian lihat aja dari belakang kayak gini teman-teman ya, lihat kalau misalnya ban belakang kalian miring ya teman-teman, nah ini aman ya, nggak miring. Ini kalau kelihatan miring sih dari efek kamera ya, tapi kalau dilihat secara mata begini nih nggak miring ya, ini lurus. Nah tapi kalau miring itu bisa jadi akibat dari karet sasis kalian yang udah jelek. Segera dibawa ke bengkel supaya perjalanan kalian tetap aman gitu ya. Ya namanya motor tua ya teman-teman, pasti ada aja kekurangannya, pasti ada aja yang namanya hal-hal accidental seperti itu terjadi di motor kalian. Jadi saran saya kalau 3 hal ini muncul di motor kalian ya teman-teman, segeralah bawa ke bengkel, sebisa mungkin jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau misalkan kalian menggunakan motor ini buat harian ya, buat touring, buat harian. Kalau udah muncul tanda-tanda seperti itu, segera bawa ke bengkel langganan kalian. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti terjadi apa-apa sama kalian, wah itu bahaya ya. Apalagi kalau kalian boncengan bawa nyawa satu lagi, waduh ya sebisa mungkin kita pencegahan aja ya teman-teman. Jadi biar perjalanan kalian itu aman dan nyaman. Oke, segitu dulu aja videonya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Keep safety riding, jaga selalu keselamatan di perjalanan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa di like. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.